Bab 691. Pembunuh kembali. Apakah Master Yo akan berbaik hati dan mengampuni dia? Master Yo benar-benar bajingan, merusak rencana bagusnya saja. Biarkan dia kembali sedikit lebih lama juga tidak masalah. Tokia langsung menerjang masuk ke dalam pelukan Reka dan mulai menangis kuat. Reka, kamu masih hidup, bagus sekali, kamu masih hidup. Recha memeluk Tokia dengan sedih. Istriku, maaf, sudah membuatmu khawatir. Tokia memukul pelan dada Recha. Bajingan, bajingan, siapa yang menyuruhmu menerima tantangan Master Yo? Kalau terjadi sesuatu padamu, bagaimana aku bisa hidup? Apa kamu tahu aku tadi sangat khawatir. Reka menghiburnya, Tokia, tenanglah, aku akan hidup dengan baik demi kamu, tidak akan mencelakai diri sendiri dengan mudah. Octavian menggertakkan gigi, hidup sialan. Master Yo mengampunimu, tapi Octavian tidak akan mengampuninya. Dia menodongkan pistolnya lagi, membidik ke arah Reka. Tapi sebelum dia membidik dengan tepat, Reka dalam sekejap saja sudah muncul di depannya, merampas pistolnya. Setelah itu, dia menembak kaki Octavian tanpa ragu. Octavian berteriak kesakitan, langsung berlutut di atas lantai. Darah merah yang segar langsung membuat celananya berubah warna menjadi merah. Sialan. Octavian berteriak kesakitan, Reka, beraninya kamu bertindak jahat di situasi seperti ini, aku akan suruh ayah angkatku membunuhmu. Reka tidak ada waktu untuk menjawab Octavian, dia memapah Tokia kembali ke tempat duduk. Tokia, biarkan aku lihat apakah kamu ada terluka. Tokia tidak ada waktu untuk mempedulikan luka kecil di tubuhnya. Dia hanya menatap darah di lantai dengan ketakutan. Recha, apa yang harus kita lakukan? Brahma juga tiba-tiba memaki, bagaimana, masih bisa bagaimana lagi? Keluarga Mashita kita tidak mudah bisa bertemu dengan kesempatan untuk naik, sekarang sudah disia-siakan olehmu. Kenapa masih bengong? Cepat minta maaf kepada Tuan Octavian, berjanji menikah dengan dia. Jika tidak, saat ayah angkatnya Adam melawan kita, tidak hanya Tomota Group yang mampus, seluruh keluarga Mashita juga akan ikut terlibat. Reka sudah hampir kesal dengan keluarga Mashita di kota Midgar ini sekarang. Dulu dia terus melepaskan mereka karena menganggap mereka adalah keluarga Tokia, tapi mereka sama sekali tidak merasa menyesal dan masih tidak tahu diri. Sudahlah, dulu dirinya sendiri terlalu bermurah hati, sekarang biarkan keluarga mereka mati saja. Octavian tahu, takutnya tidak ada kesempatan lagi hari ini, jadi dia berkata sinis, tunggu saja, kalian akan menyesal, ayah angkatku tidak akan mengampuni kalian, ayo kita pergi. Berhenti, Reka berkata dengan emosi, apa aku sudah mengizinkan kalian pergi? Aku masih membawa satu orang tamu untuk kalian, pergilah setelah bertemu dengan tamu ini. Octavian tercengang, tamu, siapa? Saat ini, tiba-tiba terdengar keributan di koridor luar, banyak karyawan yang berkumpul di sana dan saling berbisik. Ada apa dengan orang tua ini? Berlutut setiap 3 langkah, kepalanya bahkan sudah terluka. Aku tahu dia, bukankah beberapa waktu yang lalu dia datang membawa putra angkatnya untuk membuat masalah di sini, akhirnya malah diusir pergi oleh bos kita. Benar itu dia. Kali ini dia sudah tahu salah, jadi datang untuk meminta maaf. Tapi permintaan maaf ini sudah terlalu besar, berlutut dari lantai 1 sampai lantai 10. Awalnya Octavian sama sekali tidak memikirkan tamu itu adalah ayah angkatnya. Karena benar-benar omong kosong. Tapi saat Reka berkata, tamu sudah datang, Octavian sudah merasa ada hal yang aneh, jadi dia segera pergi melihat keluar. Hanya melihat sekilas saja, kepala Octavian seperti akan meledak. Bab 692. Ayah angkat berlutut untuk musuh. Sial, situasi macam apa ini? Orang tua yang kepalanya terluka karena berlutut setiap 3 langkah, bukankah adalah Adam, ayah angkatnya sendiri? Ada apa dengan ayah angkatnya ini? Kenapa dia harus berlutut di sini? Dia tidak pernah melihat ayah angkat begitu menyedihkan seperti ini.
Brahma dan Riku juga sangat terkejut saat mengenali orang itu adalah Adam. Dulu keberadaannya dijunjung tinggi oleh mereka, sekarang malah bersujud untuk menebus dosa kepada Tomota Group. Tomota Group yang sekarang ternyata sudah hebat. Ayah angkat, apa yang kamu lakukan ayah angkat? Octavian berteriak panik, kenapa kamu berlutut pada mereka? Adam langsung merasa emosi saat mendongak dan melihat Octavian. Sial, pantas saja Reka sengaja membawa dia kemari. Sepertinya Octavian datang mencari masalah di sini. Setelah dipikirkan kembali, jika bukan karena Octavian yang demi mendapatkan Tokia sehingga membuat dirinya harus menerima tugas untuk melawan Reka, apakah dirinya akan berakhir seperti ini? Semuanya salah Octavian, dia tidak peduli dengan berlutut lagi, segera berlari menuju Octavian dan menendangnya sampai jatuh ke lantai. Sial, dasar kamu tidak berguna, mencelakaiku sampai seperti ini. Kaki Octavian awalnya sudah terkena tembakan, saat ditendang oleh Adam tubuhnya langsung jatuh berguling di atas lantai dan berhenti sampai menabrak dinding. Mata Octavian terlihat memerah, ayah angkat, untuk apa kamu pukul aku? Reca adalah musuh kita. Adam memaki, sialan kamu, Tuan Reka adalah majikanku, musuh apanya? Beraninya tidak sopan pada majikan, memang minta dipukul. Adam menendangnya lagi. Apa? Hati Octavian dan keluarga Mashita langsung bergejolak. Adam, Dewa Adam dari Provinsi Easter malah mengakui Reka sebagai majikan. Itu artinya, Reka sekarang adalah penanggung jawab perekonomian Provinsi Easter. Baru tidak bertemu beberapa lama, dia sudah berkembang menjadi begitu hebat. Sial, hari ini benar-benar tidak beruntung. Reca berkata dengan ekspresi tidak senang, trik menyiksa diri. Tapi trik kamu ini tidak terlihat cukup menyiksa. Adam bukannya ingin memainkan trik menyiksa diri untuk diperlihatkan kepada Reka, dia benar-benar ingin menendang Octavian sampai mati, tapi karena Reka berkata trik ini tidak cukup menyiksa, jadi lebih baik ditambahkan lagi penyiksaannya. Dia mengangkat kursi di samping dan melemparkannya ke atas kaki Octavian dengan kuat. Brak, tulang kaki Octavian patah, dia meraung kesakitan seperti babi malang, kakiku. Kakiku, Adam melemparkan lagi kursi di tangannya tanpa belas kasihan. Brak, kaki Octavian yang lainnya juga patah. Octavian kesakitan sampai kehilangan suaranya, kelopak matanya sampai muncul, tenggorokannya mengeluarkan suara glek-glek seperti bisa syok kapanpun. Adam lalu menatap Reca dengan hati-hati Tuan Reca, apakah kamu cukup puas? Reka menjawab, pergilah. Baik, Adam ternyata pergi keluar dengan berguling di atas lantai. Mantap, Tamara tertawa bahagia. Reca melirik luka tembakan di kaki Tamara dan berkata, Tamara, sejak kapan kamu menjadi begitu murah hati? Orang menembakmu dan kamu tidak berencana untuk balas dendam ya? Tamara baru tersadarkan. Dia menyeret kakinya berjalan ke arah Octavian selangkah demi selangkah, belati di tangannya memperlihatkan serangkaian gerakan. Si anjing dengan wajahnya yang putih dan mulus ini, seharusnya sudah menipu banyak wanita di masa lalu kan. Hari ini aku mewakili semua wanita untuk menegakkan keadilan. Belati di tangannya dengan cepat bergerak lincah di atas wajah Octavian. 3 menit kemudian, wajah Octavian tidak bisa disebut sebagai wajah lagi, sama sekali tidak bisa dikenali karena penuh dengan darah. Walaupun lukanya sudah sembuh, juga pasti akan meninggalkan sebuah bekas luka. Tidak, Octavian berteriak marah dan memilukan, lalu dia pingsan. Dia adalah orang yang mencari uang dengan mengandalkan wajah, jika wajahnya rusak bukankah dia akan mati kelaparan? Wajah yang rusak benar-benar lebih menyakitkan dibandingkan dengan membunuhnya. Bab 693. Keluarga Mashita yang sial. Brahma dan Riku melihat dengan penuh ketakutan, dan bergetar tak berhenti. Reka dan Tamara terlalu kejam. Tidak boleh terus tinggal di sini. Keduanya siap-siap untuk pergi. Berhenti, Reca berteriak. Jantung Brahma dan Riku berdebar kencang, kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Riku membantah, aku. Aku juga demi kebaikan Tokia, plak. Reka melangkah maju,
dan menamparkan Riku. Tubuh Riku langsung melayang, lalu jatuh lagi dengan keras. Gigi yang penuh darah melayang keluar dari mulutnya, dia hampir saja pingsan. Meskipun mengasihani cucunya, tapi Brahma tercengang melihat kekejaman mereka, bagaimana mungkin berani membantahnya. Dia pura-pura berkata dengan tenang, kamu telah memukuli Riku, anggap saja damai, Riku, ayo pergi. Siapa bilang damai? Senyuman mereka sangat dingin, nyawa Riku terlalu murahan bagaikan anjing, istriku adalah mutiara yang berharga, bagaimana bisa disamakan? Brahma menggertakkan gigi berkata, Valkyrie, apalagi yang ingin kamu lakukan? Jangan keterlaluan. Mereka berkata, awalnya, orang yang menyentuh istriku harus mati dan keluarganya juga harus dihancurkan. Tapi karena kalian adalah saudara istriku, maka tidak perlu mati, cukup menghancurkan keluargamu saja. Brahma mendengus dengan marah, terlalu sombong, kami keluarga Mashita di kota Midgar memiliki akar yang kuat, tidak mungkin bisa dihancurkan. Mereka tersenyum mengeluarkan ponsel, dan menghubungi nomor telepon Asosiasi Empat Lautan, aku ingin keluarga Mashita di kota Midgar hilang dari dunia ini dalam waktu 10 menit. Anggota di Asosiasi Empat Lautan mencakup hampir seluruh selebriti bisnis di Provinsi Omada, tidak berlebihan kalau bilang nyawa perekonomian Provinsi Omada dipegang di tangan mereka. Menghancurkan keluarga Mashita di kota Midgar benar-benar terlalu mudah. Brahma tertawa terbahak-bahak 10 menit, hehe, aku memberimu waktu 10 tahun? Baru saja selesai berkata, ponsel Brahma langsung berdering. Dia segera mengangkatnya. Brahma, kualitas barangmu tidak memenuhi standar, kami ingin mengembalikannya, tolong bayar kembali uangnya dan kerusakan yang dilikuidasi. Ah, Brahma tercengang, Tuan Mantis, apa yang terjadi? Pasti ada yang salah. Tapi pihak lain sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, dan langsung menutup teleponnya. Setelah panggilan telepon ditutup, dia juga berturut-turut menerima beberapa panggilan telepon. Brahma, bahan di perusahaanku terjadi sedikit masalah. Aku tidak bisa mengantarnya sesuai jadwal, maaf kerja sama kita akan dihentikan. Brahma, aku dengar para agen tidak mengantarkan bahannya padamu. Jadi kalian tidak dapat memproduksi produk yang aku inginkan. Tunggu saja masuk penjara. Hai Tuan Mashita, ini adalah Bank Clarity. Mengenai situasi keluargamu saat ini, peringkat kredit dikurangi menjadi 0. Harap lunasi pinjaman dalam waktu 3 hari. Halo, Tuan Mashita. Kami dari Pengadilan Rakyat Kota Geffen. Seseorang menuntutmu tidak sanggup membayar hutang. Sekarang pengadilan akan membeku akunmu di bank dan menyegel semua properti atas namamu. Panggilan telepon yang berturut-turut terlalu mendesak, Brahma hampir saja kehilangan nyawanya. Tubuh Brahma menjadi lemah tak berdaya dan langsung jatuh lumpuh di sofa. Industri leluhur yang sudah berumur hampir 100 tahun langsung hancur begitu saja. Selain bangkrut, keluarganya juga akan berhutang banyak. Bahkan tempat tinggal juga akan disegel. Apa benar mereka harus tinggal di jalanan dan mengemis untuk bertahan hidup? Tidak, tidak, tidak. Ketegasan Brahma menghilang. Dia segera memohon pada Tokia, Tokia, aku adalah kakek keduamu, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Industri keluarga Mashita merupakan akar dari keluarga Mashita, tidak boleh disegel. Tokia, cepatlah mencabut perintahnya, kalau benar-benar tidak bisa, aku bisa mengizinkanmu menjadi kepala keluarga Mashita kota Midgar. Bab 694, Kepala Keluarga Mashita. Sejujurnya, hukuman ini terlalu berat untuk keluarga Mashita kota Midgar, dan Tokia juga tidak tega. Bagaimanapun juga, keluarga Mashita kota Midgar adalah bagian dari keluarganya, bagaimana bisa dihancurkan? Dia menatap Recha, dan memohon. Recha tersenyum, Tokia, aku menghargai pendapatmu. Tapi meskipun keluarga Mashita kota Midgar dipertahankan, mereka juga tidak diizinkan untuk terus mengambil alih. Kamu harus menduduki posisi kepala keluarga, Tokia memandang Brahma. Selama akar keluarga Mashita kota Midgar dapat dipertahankan,
Brahma akan menyetujui segalanya. Dia segera berkata, tidak masalah, Tokia, mulai sekarang kamu akan menjadi kepala keluarga Mashita kota Midgar. Reka menelepon 120 dan meminta mereka mengirimkan ambulans untuk mengobati luka tembak Tamara. Kemudian menghubungi nomor telepon Tyron, memintanya untuk menangani Octavian yang pingsan, sekalian mengawasi Brahma menyerahkan posisi kepala keluarga pada Tokia. Recha khawatir Brahma enggan menyerahkan posisi kepala keluarga pada Tokia dan akan membuat masalah. Setelah membuat pengaturan, Recha meninggalkan Tomota Group dan pergi menuju ke distrik Gangnam. Distrik Gangnam, tempat kompleks militer Zale berada. Master Yo mengirimkan seseorang untuk bekerja sama dengan Tuan Apex. Mereka ingin masuk ke kompleks militer untuk mengaktifkan racun di tubuh Saleh dan membunuhnya. Dia khawatir Draven sendirian tidak dapat menghentikan Tuan Apex, jadi dia memutuskan untuk pergi ke sendiri. Distrik Gangnam, kompleks militer Zale, Tuan Apex tiba lebih awal. Dia berpura-pura menjadi pejalan kaki dan berputar 2 kali di sekitar kompleks militer. Setelah memastikan tidak ada orang yang mencurigakan dan tindakan pencegahan khusus, barulah dia melepaskan kewaspadaan. Dia menemukan sudut tak berawak dan menghubungi sebuah panggilan telepon misterius, semuanya normal, siap beraksi. Ada seorang pengemis berjongkok di gerbang kompleks militer. Pengemis kecil ini sebenarnya adalah Draven. Dia khawatir menarik perhatian Tuan Apex, jadi muncul dengan penampilan seperti ini untuk menjaga kompleks militer. Penjaga di gerbang kompleks tentu saja tidak tahu, dan mengusir Draven, pergi, ini bukan tempat di mana kamu bisa mengemis. Draven berwajah kesal, mengapa aku harus pergi dari sini? Penjaga itu memarahinya, mengapa? Karena ini adalah rumahku. Draven tersenyum dingin, hehe, seekor anjing penjaga pintu juga berani mengaku dirinya sebagai tuan? Benar-benar tidak tahu malu. Dasar, dipermalukan oleh seorang pengemis. Penjaga itu sangat marah. Dia mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke Draven. Aku memberimu waktu 1 menit, segera pergi menghilang dari depanku. Kalau tidak, aku akan menghilangkanmu dari dunia ini. Draven tenang seperti biasanya, tidak ada peluru di dalam pistol, siapa yang kamu takuti? Draven juga pernah tinggal di kabin serigala. Dia tahu kebiasaan seperti ini. Jantung penjaga itu berdegup kencang. Tidak ada peluru di dalam pistol adalah rahasia militer. Bagaimana pengemis ini tahu? Apa mungkin pengemis ini bermasalah? Keributan di sini segera mengganggu Raffi, cucunya Zale. Raffi dan Tamara memiliki nama yang sama, bahkan orientasi seksual mereka juga hampir serupa. Tapi Tamara menyukai wanita, sedangkan Raffi tidak menyukai keduanya. Dia keluar dan berteriak, suara apa itu? Kalau mengganggu kakek istirahat, tidak ada dari kalian yang dapat memikul tanggung jawab ini. Penjaga itu segera menurunkan suaranya dan berkata pada Raffi, Nona Brawl, dia tahu rahasia kita, yaitu tidak memiliki peluru di pistol, dan dia telah berjongkok di pintu selama lebih dari setengah jam. Pengemis ini bermasalah, ya. Raffi tidak menahan diri menjadi tegang, dan segera mengedipkan mata pada penjaga. Penjaga itu mengerti, dan segera bergegas ke halaman, siap-siap mengambil peluru. Bab 695. Pengemis yang misterius. Raffi takut dirinya salah menyalahkan orang, jadi dia ingin menguji pengemis kecil itu. Dia memberi pengemis kecil itu semangkok bubur yang akan dia sajikan pada kakeknya Zale. Pengemis kecil, ini untukmu, cepatlah pergi setelah makan. Draven terasa lapar, jadi segera memakannya. Penampilannya terlihat seperti pengemis, membuat Raffi merasa jauh lebih lega. Namun, setelah makan, Draven tidak pergi. Raffi berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kamu tidak pergi setelah makan? Raffi tersenyum, aku tidak bisa makan makanan yang kamu berikan secara gratis. Begini saja, hari ini aku akan menyelamatkan kalian. Apa? Raffi yang sebelumnya santai, menjadi waspada lagi. Seorang pengemis mengatakan akan menyelamatkan nyawa prajurit, siapa yang akan percaya kalau tidak ada masalah di dalamnya? Apa maksudmu? Pada saat ini, penjaga pintu telah mengambil peluru.
Raffi segera mengisyaratkannya dengan mengedipkan mata. Draven melihat kedua ujung gang dan bergumam sendiri, sudah waktunya. Yang pertama dipikirkan Raffi adalah akan ada penyergapan. Dia segera memegang pistol di pinggangnya. Tuan Apex yang bersembunyi di kegelapan, juga memperhatikan perselisihan di sini. Tetapi setelah mengetahui itu adalah pengemis lemah yang sedang meminta makan, dia tidak menganggapnya serius. Hanya mengambil keuntungan dari kekacauan mereka, melakukan serangan diam-diam. Dia segera menekan alat komunikasinya, lakukan. Detik berikutnya, langkah kaki yang berisik dan keras bergema di gang, seperti guntur yang menggelinding di langit. Di kedua ujung gang, muncul dua kumpulan serigala, dengan cepat berkumpul di tengah. Tangan Raffi tidak berhenti gemetar, dan menarik napas dingin. Dasar, bagaimana serigala liar bisa muncul di sini? Selain itu, serigala liar itu sangat besar, matanya memancarkan keganasan, membuat orang merasa takut. Ini sama sekali tidak seperti serigala di Clarity. Ada penyergapan. Raffi sedikit bingung, tapi segera menenangkan diri, segera mengawasi pintu gerbang. Raffi dan penjaga pintu segera mengawasi pintu gerbang, dan tidak berhenti menembak kumpulan serigala. Tembakan segera menarik perhatian dua penjaga di dalam kompleks, mereka segera bergegas ke pintu dan mulai menembak. Ini adalah semua pasukan pelindung di kompleks militer. Mengambil keuntungan dari kekacauan, Draven berguling di tempat dan memasuki kompleks militer, menjaga pintu masuk aula tempat Zale berada. Perintah Reka adalah melindungi Zale, Draven harus menjaga garis pertahanan terakhir ini. Jumlah serigala terlalu banyak, dan mereka sangat cepat sehingga Raffi dan lainnya sulit membidik. Dan meskipun serigala ditembak, selama tidak mengenai bagian vital, mereka tetap masih memiliki kemampuan untuk menyerang. Senjata yang digunakan hanya memiliki sedikit efek di depan mereka. Hanya dalam 1 menit, serigala-serigala itu bergegas maju, dan menggigit dengan beringas. Serigala Siberia yang ganas dan kejam, selalu menyerang organ vital umat manusia. Baru saja saling melihat, leher seorang penjaga langsung digigit, darah terciprat dan kehilangan kemampuannya untuk bertempur. Peluru mereka juga sudah habis. Bagaimanapun juga, Zale sudah pensiun, tidak mungkin bisa menambahkan banyak peluru untuk mereka. Raffi merasa cemas, matanya mulai memerah, dia melemparkan senjatanya, mengeluarkan pisaunya, dan mulai bertarung. Raffi paling mahir dalam pertempuran jarak dekat, langsung memenggal 3 serigala liar dalam sekejap mata. Tapi dirinya juga terluka parah, hampir seluruh bagian tubuhnya terluka. Akhirnya garis pertahanan di gerbang runtuh, beberapa serigala liar menyerbu masuk. Gawat, otak Raffi berdengung. Target serigala selanjutnya mungkin adalah kakeknya Zale.